Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi kita pada mata kuliah SMK 3. Teman-teman jangan bingung, apa itu SMK 3? Karena sering didengar, belum berarti kita tahu maknanya. Oke, kita akan dapat ilmunya hari ini tentang apa itu SMK 3. SMK 3 sendiri singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kenapa sering dibunyikan ini? Karena di tempat kerja ini wajib diterapkan, apalagi kalau ke perusahaan tempat kerja nanti teman-teman turun itu memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan regulasinya wajib menerapkan SMK 3. Nah, sabar dulu teman-teman, kita akan bahas secara satu persatu secara perlahan agar teman-teman bisa memahami step by step tentang pengantar dari SMK 3 ini, oke? Definisi dari SMK 3 sendiri itu sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 yang mana artinya adalah manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, ada elemen perencanaan, ada penetapan dan pelaksanaan prosedur, serta ada juga pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3. Upayanya untuk meminimalisir atau mengendalikan risiko yang berkaitan dengan terciptanya tempat kerja yang efektif dan efisien, seperti itu. Jadi tugas dari SMK 3 sendiri bagaimana menciptakan lingkungan tempat kerja kita yang efektif, perlu adanya pengendalian risiko. Itulah tugas dari SMK 3. Seperti itu ya teman-teman. Dasar hukumnya yang pertama adalah menganut dari regulasi yang paling kuat atau yang ketiga kita yang paling sakti gitu ya, karena sampai detik ini belum berubah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Nomor 3 itu ada PP 50 2012 dan terakhir ada Permenaker Nomor 26 Tahun 2014 tentang penilaian penerapan SMK 3. Nah, dari regulasi yang sudah ada berurutan tadi, yang paling terakhir adalah regulasi tentang penilaian penerapan. Jadi ketika perusahaan sudah menerapkan regulasi ini sesuai nggak dengan penerapan yang sudah dilakukan, seperti itu. Ini dasar hukum yang secara umum. Banyak dasar hukum penetapan SMK 3 itu yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tempat kerja seperti apa sih yang wajib menerapkan SMK 3 seperti itu ya. Nah, sesuai dengan regulasi PP nomor 50 tahun 2012 itu kurang lebih ada tiga elemen. Ketika elemen ini sudah dipenuhi maka wajib menerapkan SMK 3 gitu. Yang pertama adalah perusahaan itu sudah memiliki karyawannya lebih dari 100 karyawan, maka dia wajib untuk menerapkan SMK 3. Bagaimana jika dia kurang dari 100? Kita akan lihat item berikutnya atau elemen berikutnya. Apakah perusahaan tersebut memiliki risiko potensi bahaya yang tinggi? Ya kan? Kalau misalnya dia pekerjanya 100, dia wajib. Tapi kalau misalnya dia di bawah 100, apakah wajib? Wajib ketika dia perusahaannya memiliki potensi bahaya yang tinggi. Kita contoh, dia perusahaannya itu berkecimpung di bidang bahan kimia misalnya. Itu kan potensi bahayanya tinggi. Maka walaupun dia pekerjaannya hanya 50 orang, 70 orang, maka dia wajib. Elemen yang terakhir adalah berdasarkan rekomendasi dari pengawas tenaga kerja setempat atau disnaker setempat. Nah, ini sesuai dari Permenaker nomor 26 tahun 2024 tadi, 2014, sorry. Ketika SMK 3 ini sudah diterapkan, dinilailah oleh Permenaker ini. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa beralibi, bisa beranggapan perusahaan saya kurang dari 100 orang dan tidak ada potensi bahaya yang tinggi. Sabar dulu teman-teman, bisa saja menurut Snaker, perusahaan kalian wajib menerapkan SMK 3 karena dia punya pandangan tersendiri. Itulah fungsinya dari masukan dari instansi pemerintah setempat, seperti itu ya. Nah, tujuan dari SMK 3 kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 dengan cara
terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Next adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, unsur tenaga kerja, dan unsur serikat pekerja sendiri. Jadi ada 3 ini yang kita libatkan, teman. Terakhir ada menciptakan tempat kerja yang mampu mendorong produktivitas. Simpelnya begini, ketika orang sudah bekerja dan dia merasa tempat kerjanya itu mengcover segala hal, baik dari asuransinya, baik dari jaminan segala macamnya, otomatis dia bekerja dengan perasaan tenang, nyaman. Nah, ini berefek kepada produktivitas yang dihasilkan. Manfaat yang didapat, ini ada tiga komponen yang akan mendapatkan manfaat secara langsung. Yang pertama adalah manajemen. Kita berbicara manajemen tempat kerja secara luas. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Permen PU Nomor 5 Tahun 2014, di mana wajib menerapkan SMK 3, apalagi kalau perusahaan tempat kalian kerja itu adalah perusahaan konstruksi gitu ya. Tujuannya apa? Ketika kalian mau bersaing tender untuk mendapatkan tender, maka orang akan melihat apakah punya SMK 3. Kalau sudah punya, berarti kami meyakini perusahaan kalian itu sudah top gitu, sudah diakui secara regulasi gitu. Otomatis kalian akan menang tender gitu secara simpelnya. Yang kedua itu adalah manfaat untuk pekerjanya, yang mana pekerjanya tercover BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Yang kedua itu dia sebelum dia masuk, dia itu medical check up gitu kan. Jadi ada namanya pemeriksaan secara berkala, pemeriksaan umum, dan pemeriksaan saat dia mau pensiun, seperti itu ya. Nah, terakhir ada itu pekerjanya akan merasa oke, semua saya sudah dilindungi, semua sudah di cover, otomatis minimalisasi PAK atau penyakit akibat kerja dan kecelakaan itu akan lebih kecil ketimbang tempat kerja yang tidak menerapkan SMK 3 gitu, karena tidak ada yang memonitoring gitu kan ya. Nah, sehingga pekerja pun akan menjadi lebih aman gitu. Next ada manfaat untuk masyarakat, yang mana dari elemen SMK 3 ini kita juga melihat apakah paparan dari pekerjaan yang kita lakukan ini berdampak pada lingkungan sekitar. Nah, untuk itu adanya tempat kerja yang menerapkan SMK 3 akan berimbas kepada kepercayaan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tempat kerja itu. Seperti itu. Poin penting SMK 3 itu apa? Yang pertama, memang tuntutan regulasi. Jelas di PP nomor 50 tahun 2012 itu tentang penerapan SMK 3. Sangat wajib. Melihat dari tiga elemen yang di atas tadi, mengapa dia harus menerapkan SMK 3? Pertama itu karena pekerjaannya 100, lebih dari 100. Ada potensi bahaya yang tinggi gitu ya. Dan yang terakhir adalah disnaker setempat itu bilang kalian wajib gitu. Nah, itu tuntutan regulasi. Yang kedua adalah bukti kepatuhan perusahaan. Perusahaan kalian menerapkan SMK 3, otomatis perusahaan kalian akan dinilai patuh akan regulasi, patuh akan aturan-aturan yang ada di negara kalian gitu. Untuk itu, ketika perusahaan menerapkan SMK 3, otomatis secara tidak langsung perusahaan itu akan dianggap patuh secara regulasi dan patuh dengan aturan-aturan yang ada di negaranya gitu ya. Oke. Yang ketiga, alat peningkatan kinerja. Maksudnya di sini adalah ketika kalian bekerja di tempat kerja yang sudah menerapkan regulasi secara ketat, dalam arti ketat di sini menguntungkan buat pekerja, maka motivasi kalian untuk bekerja itu akan lebih tinggi. Seperti itu. Meningkatkan citra, yang keempat adalah meningkatkan citra perusahaan. Saya bilang tadi, perbedaan antara perusahaan satu tidak punya SMK 3, perusahaan yang kedua ada SMK 3, otomatis yang akan tender yang ini, yang menang tender yang ini. Karena akan diakui secara regulasi dan juga kompetensinya gitu kan ya. Sehingga citra perusahaan itu akan lebih baik gitu. Nah, yang terakhir ada persaingan tender tadi. Kalau misalnya mau istilahnya kalian akan bersaing untuk mendapatkan sebuah tender, maka perusahaan yang memiliki SMK 3 ini akan punya nilai plus gitu ya. Karena orang akan menganggap kalian itu patuh akan hukum. Nah, mengapa K3 itu penting di tempat kerja? Karena yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak pekerja. Maka tugas kita atau kewajiban kita adalah memenuhi hak ini. Jangan sampai mereka itu kita sudah ambil tenaganya untuk bekerja, tapi kita ogah-ogahan untuk memenuhi kewajiban kita menjaga hak mereka. Seperti itu.
Yang kedua adalah setiap pekerja dapat memiliki potensi risiko. Meskipun kita sudah menerapkan SMK 3, tapi sekecil apapun potensi risiko itu ada. Untuk itu, tugas seorang K3 ini perlu menekan atau menghilangkan potensi bahaya ini. Itu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah membuat pekerja itu merasa aman, merasa tentram ketika dia bekerja. Ambil contoh tentang fenomena gunung es, bisa sih fenomena yang lain, tapi ini lebih tepat gitu ya teman-teman. Dimana di sini ada beberapa yang dapat kita telaah. Contoh begini, saya ambil contoh ketika ada terjadi kecelakaan kerja, satu orang gitu kan ya, otomatis di perusahaan itu harus menanggung biaya pengobatan dan perawatan, termasuk kompensasi atau biaya santunan gitu kan ya. Nah, oke. Sampai di situ apakah masalah selesai? Nah, ternyata tidak teman-teman, karena dari fenomena ini kita belajar biaya yang dikeluarkan perusahaan itu hanya 10% dari total biaya yang harus dia keluarkan di masa lampau, di masa depan gitu. Kenapa demikian? Saya ambil logikanya begini. Dia kecelakaan, dia tidak bisa kerja. Oke, kita rawat di rumah sakit, keluar biaya. Kita beri santunan selama dia tidak bekerja, keluar biaya. Tapi di bawah itu ada yang perlu kita pertimbangkan, seperti halnya kerusakan peralatan akibat dari kecelakaan kerja tadi. Itu juga butuh biaya. Ada biaya sewa peralatan. Ketika peralatannya tidak bisa bekerja, kita ganti dengan peralatan yang baru. Itu pakai biaya. Ketika kerusakan produk atau material tidak bisa digunakan lagi, kita ganti material yang baru. Itu pakai biaya. Dan di mana ketika ini berhubungan dengan keselamatan nyawa seseorang, ada namanya biaya legal hukum. Kita berurusan dengan penegak hukum, pakai biaya gitu kan ya. Nah, ada unsur lain yaitu kehilangan waktu kerja, harus mengganti waktu dia tadi gitu kan. Harus mengganti karyawan yang untuk menggantikan posisi mereka tadi gitu. Itu butuh biaya, semua biaya. Termasuk upah lembur ketika memang pekerjaan itu harus diselesaikan lebih ekstra. Itu biaya teman-teman. Makanya saya bilang di sini, biaya pengobatan perawatan itu tidak besar karena hanya 10% persentasenya. 90% adalah biaya-biaya yang lanjutan. Untuk itu penting sekali diterapkan SMK 3 ini. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terjadi seperti itu ya. Oke. Piramida kecelakaan, biasanya tempat kerja itu dia akan melaporkan apa aja. Kematian pasti, kecelakaan serius itu pasti dilaporkan gitu kan. Ada kecelakaan atau kerusakan properti itu wajib. Jadi di sini kalau saya bisa menyimak, kalau teman-teman bisa menyimak lebih dalam, hanya 3 item ini yang akan dilaporkan oleh perusahaan. Kenapa demikian? Karena 3 item ini akan sulit untuk disembunyikan gitu. Dia akan melaporkan data kecelakaan yang serius, dia akan melaporkan kematian, dia akan melaporkan kerusakan properti. Itu wajib teman-teman. Tapi kita lihat persentasenya hanya 1, 10, 100 dari 1000 kejadian. Tapi kita lihat ke bawah, itu data-data yang tidak dilaporkan, itu seperti near miss atau dia hampir celaka gitu kan ya. Itu jarang sekali teman-teman. Ada namanya kejatuhan benda terus hampir kena dia tapi dia tidak luka, itu tidak akan dilaporkan karena perusahaan menganggap oh itu kan belum luka, itu kan belum celaka gitu ya, maka tidak akan dilaporkan teman-teman. Padahal itu wajib hukumnya dilaporkan. Dan terakhir ada unsafe action, unsafe condition. Kondisi dan perilaku yang tidak aman itu luput dari pelaporan perusahaan. Sebab apa? Kalau kita laporkan itu terlalu banyak teman-teman, bisa ribuan kasus setiap harinya. Jadi orang akan menganggap hal itu biasa, hal itu lumrah terjadi. Nah, untuk itu perlu orang K3 yang memberikan masukan-masukan bahwasanya ini jangan dianggap hal biasa. Hal biasa jika kita biarkan akan berdampak menjadi rentetan kasus yang lebih parah gitu kan. Nah, tidak mau kan kita berefek menjadi ke fenomena gunung es tadi, yang mana yang dilaporkan itu yang ditanggung itu hanya biaya pengobatan. Pengobatan saja sudah besar, belum lagi biaya-biaya yang persentasenya lebih besar gitu kan ya. Untuk itu perlu teman-teman tekankan ketika teman-teman kerja di lapangan nanti, pentingnya K3 itu seperti ini, pentingnya SMK 3 itu seperti ini. Jangan sampai kalian juga ikut-ikutan menjadi manajemen yang menutup-nutupi adanya kerusakan near miss, adanya unsafe action condition. Jangan. Saya harap teman-teman bisa punya komitmen yang besar bagaimana menciptakan tempat kerja kalian sesuai dengan norma-normanya, sehingga kalian menjadi seorang K3 yang sukses, yang hebat, gitu ya. Oke,
Untuk pengantar SMK 3 mungkin cukup sampai di sini. Kurang dari 15 menit. Saya harap bisa sampaikan apa yang saya sampaikan ini bisa nyantol atau bisa kalian terima. Nah, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen dari elemen penilaian, elemen pembuatan SMK 3. Oke, siap teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.